So, guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Poco F7 Ultra, smartphone flagship dari Poco yang beneran flagship. Untuk pertama kalinya, Poco tuh ngerilis smartphone dengan harga 10 juta plus. Saat video ini dibuat tuh masih dalam masa flash sale sih, harga termurahnya itu bisa kalian dapetin dengan ngerogoh kocek 9,6 juta. Tapi tetap aja, 9,6 juta buat smartphone Poco itu kayak hal baru dan agak aneh. Oke, buat desain sendiri, Poco F7 Ultra ini tampil dengan desain yang aku pribadi kurang suka. Model kamera bundar yang ada di samping gini tuh agak kurang keren aja ya buat dilihat. Ya meski harus diakui, finishing dan material yang dipakai ini kelas flagship banget, feel genggamnya enak, HP-nya kerasa solid, dan kalau dipegang-pegang kerasa kok kalau ini lagi megang HP mahal. Cuma balik lagi, looks-nya ini kurang kelihatan nunjukin kelas HP ini yang udah ada di ranah HP flagship. Di sisi atas smartphone ini polosan aja, di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power, di sisi kiri ini juga polosan aja, sementara itu di sisi bawah ada SIM tray dual nano SIM tanpa adanya slot buat microSD tambahan. Terus ada lubang mic, lubang charging USB-C, dan ada grill speaker yang jenisnya ini stereo, dimana speaker yang satu lagi jadi satu sama earpiece-nya. Smartphone ini tentunya udah dilengkapi dengan NFC. Terus buat IP rating ini udah support IP68 yang tandanya dia udah aman kalau masuk ke dalam air. Lanjut, kalau buat layar, panel yang dipakai ini AMOLED, resolusinya 2K 1440x3200 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,67 inci. Buat spek layarnya ini udah kelas HP flagship banget ya, refresh rate-nya 120Hz, punya 68 miliar warna, support Dolby Vision dan HDR10+, terus buat peak brightness ini juga ada di 3200 nits yang mana udah cukup terang untuk penggunaan di luar ruangan. Kalau lihat dari spek yang dikasih sih kelihatan ya ini kualitas layar yang jempolan. Dan terbukti aku coba layarnya ini beneran enak buat dipakai sehari-hari. Ditambah desainnya ini juga udah lumayan kelihatan mewah. Bezelnya cukup tipis di keempat sisi dan kelihatan sama rata ya. Jadi looks dari depan itu benar-benar premium. Buat fingerprint ini posisinya ada di dalam layar dan jenisnya udah ultrasonic. Jadi ini tuh super ngebut. Nggak ada delay sama sekali dan buat one tap ini juga masih bisa. Overall kualitas layar yang Poco kasih patut diapresiasi ya, dan layak lah kalau ini jadi layar sebuah HP flagship. Lanjut, kalau buat performa, Poco F7 Ultra ini tuh pakai chipset paling kenceng sekarang yaitu Snapdragon 8 Elite yang punya fabrikasi 3 nanometer. Buat skor Antutunya sendiri ini hampir ada di angka 2,4 juta ya. Ini udah nunjukin lah seberapa garangnya chipset yang satu ini. Buat dipakai main game Mobile Legends, dapetin settingan ultra dengan frame rate ultra. Selama main ini lancar banget buat dapetin 120 fps tanpa adanya kendala sama sekali. Ya buat Snapdragon 8 Elite ini mah game sepele ya. Lanjut, buat game PUBG Mobile, settingan yang kebuka ini bisa sampai smooth ultra ekstrim alias bisa 120 fps. Dan pas dimainin ya benar bisa dapat 120 fps tanpa adanya kendala sedikit pun. Dimaininnya lancar, ditambah gyronya ini udah hardware, jadi kombinasi yang pas lah buat diajak kompe. Kalau buat Genshin Impact, langsung aja kita gas ya ke settingan highest-nya. Alhasil di game ini Poco F7 Ultra mampu jalan dengan sangat lancar dan dapetin rata-rata 58 fps. Beberapa kali masih dapat frame drop ya, tapi ini wajar banget mengingat ini game Genshin Impact. Overall sih performa gamingnya udah oke banget. Perpaduan chipset yang kencang dan storage yang besar yang dikasih sama Poco ini jadi pengalaman main game yang cukup enak lah di smartphone yang satu ini. Kalau buat baterai ini kapasitasnya ada di 5300 mAh. Dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 5%. Main sosmed, scrolling IG Reels selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 7%. Dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 17%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ini ada di 120 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 39 menit aja. Untuk sistem operasi, Poco F7 Ultra ini itu pakai Xiaomi HyperOS 2 dengan basis Android 15. Untuk update sendiri, Poco ngejanjiin buat dapat 4 kali major update dan 6 tahun security patch ya. Sementara itu buat dukungan AI, untungnya Poco F7 Ultra ini dapat banyak tools AI yang lumayan kepake. Ada AI Dynamic Wallpaper nih buat bikin wallpaper bergerak. Terus ada AI Gallery Editor yang paling sering dipakai ya sama banyak orang. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang bisa kalian cek aja di daftar AI-nya yang ada di setting. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Poco F7 Ultra ini dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel ber-OIS, terus ada kamera ultrawide yang punya resolusi 32 megapiksel, dan ada kamera telefoto 2,5 kali zoom yang punya resolusi 50 megapiksel ber-OIS. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 32 megapiksel.
Buat hasil jepretannya ini cakep ya. Kualitas jepretan antar lensa ini juga cukup setara, meski kalau diperhatiin benar-benar buat kamera ultrawide-nya punya kualitas jepretan yang masih kalah kalau dibanding sama kamera utama dan telenya. Nah, kalau buat kamera di bagian depan ini ada efek beauty-nya ya, cuma tinggal dimatiin aja kalau misal nggak suka. Oke, ini contoh perekaman video dari Poco F7 Ultra direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Di resolusi ini kita masih bisa pindah-pindah lensa ya. Contohnya seperti ini kamera ultrawide, ini kamera utama, dan ini kamera telenya yang 2,5 kali. Kalau misal zoom maksimalnya dia bisa sampai berapa nih? 15 kali. Oke. Balik lagi ke ultrawide seperti ini. Dipakai jalan udah cukup stabil ya hasil perekaman videonya. Nah, di Full HD 30 fps ini ada shoot steady, cuma dia bisanya di Full HD 30 fps aja ya. Di resolusi lain itu nggak ada. Hasilnya jauh lebih stabil seperti ini, dan kalau kita pakai lari, oke, masih kerasa stabil. Terus ada lagi di Full HD 30 ini Shoot Steady Pro. Hasilnya juga stabil. Coba kita pakai lari. Oke, seperti itu. Nah, ini buat Full HD 60 fps hasilnya seperti ini. Di Full HD 60 kita masih bisa pindah-pindah lensa. Oke, ini 2,5, ini 1 kali 0,6 atau ultrawide-nya. Hasilnya seperti ini. Lanjut, ini resolusi 4K 30 fps. Dia nggak bisa ultrawide, tapi kalau buat kamera utama sama telenya itu masih bisa ya, jadi kita masih bisa pindah ke 2,5 kalinya. Hasilnya seperti ini. Oke. Jadi resolusi 4K ini nggak support kamera ultrawide. Lanjut, ini buat 4K 60 fps. Dia sama nggak support ultrawide, tapi dia nggak bisa pindah-pindah lensa secara langsung ya. Jadi kalau mau pindah ke telenya harus matiin perekamannya dulu. Di 4K 60 ini bisa pakai 2,5 kalinya, cuma ya itu harus dimatiin dulu perekamannya. Oh ya, sama ada resolusi mentoknya itu 8K 24 fps ya, cuma kita skip aja. Dan yap, ini 4K 60-nya. Oke, kalau ini buat perekaman video kamera depan, ini Full HD 30 fps hasilnya seperti ini. Kalau buat kamera depan dia cuma bisa Full HD 30 sama Full HD 60 fps. Nanti kita bakal bandingin yang 60 fps buat lihat kestabilan gambarnya ya. Nah, ini yang 60 fps bakal dikompresi ke Full HD 30. Kita cuma mau lihat kestabilan gambarnya aja. Hasilnya seperti ini. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya Poco F7 Ultra ini itu punya potensi jadi pengganggu smartphone flagship di harga 10 juta plus. HP ini tuh ngebawa spek dalaman yang bener-bener layak banget ya buat dimendang-mendingin. Cuma itu tadi, aku agak kurang srek sama desainnya, karena orang kalau beli HP udah 10 juta ke atas, pasti kan yang dilihat desainnya juga ya. Dan meskipun desain itu subjektif, tapi aku rasa kalian juga banyak yang setuju kalau desain dari Poco F7 Ultra ini kurang ganteng. Sama satu lagi, layarnya ini belum LTPO, jadi
nantinya ya pengaruh juga ke daya tahan baterainya. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.